Menjadi juara dunia seharusnya menjadi momen penuh kebahagiaan. Namun, setelah mengangkat trofi Piala Dunia 2026, timnas Spanyol justru menghadapi kabar yang mengejutkan. Hadiah juara senilai 50 juta dolar AS, atau sekitar 895 miliar rupiah, terancam dipotong pajak hingga 30% oleh pemerintah Amerika Serikat. Mengapa hadiah juara dunia bisa dikenai pajak? Dan mengapa kebijakan ini justru menuai kritik dari para politikus Amerika sendiri? Timnas Spanyol sukses menorehkan sejarah baru di Piala Dunia 2026. Dalam partai final yang digelar di Stadion New York, New Jersey, Spanyol berhasil mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0. Kemenangan tersebut mengantarkan La Roja meraih gelar juara dunia kedua sepanjang sejarah setelah sebelumnya menjadi kampiun pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Sebagai juara, Spanyol berhak menerima hadiah sebesar 50 juta dolar Amerika Serikat. Jika dikonversikan dengan kurs sekitar 17.900 rupiah per dolar AS, nilai hadiah tersebut mencapai kurang lebih 895 miliar rupiah. Namun, euforia kemenangan itu ternyata tidak sepenuhnya berjalan mulus. Hadiah yang diperoleh Spanyol dikabarkan berpotensi dipotong pajak federal Amerika Serikat hingga 30%. Potensi pemotongan tersebut muncul karena aturan perpajakan Amerika Serikat yang berlaku bagi atlet asing non-residen. Dalam laporan Fox News disebutkan bahwa atlet asing yang memperoleh penghasilan di Amerika Serikat pada umumnya dikenai pajak oleh Internal Revenue Service atau IRS. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, hadiah yang diterima atlet asing dapat dikenai pemotongan pajak federal hingga 30%, kecuali terdapat perjanjian atau pengecualian tertentu. Kebijakan ini kemudian memicu perdebatan di Amerika Serikat sendiri. Sejumlah anggota Kongres dari Partai Republik mempertanyakan apakah aturan tersebut justru akan memberikan citra negatif bagi Amerika sebagai tuan rumah berbagai ajang olahraga internasional. Salah satu kritik datang dari anggota Kongres Tim Burchett. Ia menilai kebijakan tersebut tidak memberikan kesan yang baik kepada para atlet dari berbagai negara yang datang untuk bertanding. Menurut Burchett, Amerika Serikat seharusnya mendorong para atlet internasional untuk datang, berkompetisi, sekaligus membelanjakan uang mereka di negara tersebut, bukan justru mengambil sebagian besar hadiah yang mereka peroleh melalui pajak. Burchett bahkan menyebut sistem perpajakan seperti itu perlu diperbaiki. Kritik serupa juga disampaikan anggota DPR dari Partai Republik, Burgess Owens. Menurutnya, tarif pajak sebesar 30% terhadap hadiah atlet terlalu tinggi. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi citra Amerika Serikat sebagai tuan rumah berbagai kompetisi olahraga dunia. Owens juga mengungkapkan bahwa penyelenggaraan Piala Dunia 2026 telah meningkatkan ketertarikannya terhadap sepak bola. Ia meyakini turnamen tersebut juga berhasil menarik perhatian masyarakat Amerika Serikat terhadap olahraga yang selama ini tidak menjadi yang paling populer di negaranya. Meski demikian, ia menyayangkan kebijakan perpajakan yang dinilai masih menjadi persoalan. Bagi timnas Spanyol sendiri, kemenangan di Piala Dunia tetap menjadi pencapaian bersejarah. Selain mengakhiri penantian selama 16 tahun untuk kembali mengangkat trofi dunia, Spanyol juga berhasil mengukuhkan posisinya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola internasional. Namun di balik prestasi tersebut, muncul perdebatan mengenai bagaimana negara tuan rumah memperlakukan hadiah yang diterima atlet internasional. Isu ini diperkirakan akan terus menjadi perhatian, terutama karena Amerika Serikat semakin sering dipercaya menjadi tuan rumah berbagai ajang olahraga berskala global. Apakah aturan perpajakan tersebut akan tetap dipertahankan atau justru dievaluasi, masih menjadi pembahasan di kalangan pembuat kebijakan di negeri Paman Sam. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.